Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat معدن الرسالات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah, para tamu-tamu undangan malam peringatan Haul yang ke-10 ya. Ibunda Hajjah Khadijah binti Haji Ali beserta Ibunda Hajjah Junah binti Amir. Yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan, begitu pula para kiai, para sesepuh, para orang-orang tua, para habaib, lebih khusus kakak kami yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Habib Ahmad bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya, dan mudah-mudahan perjalanannya untuk melanjutkan dakwahnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula hadir bersama kita guru kita akhina Al-Habib Muhammad Al-Attas, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya untuk kita. Genap para kiai, para asatidzah wal ustadzat, mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim teriring
hadir di tempat yang mulia ini, agar senantiasa Allah berikan mereka dan kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat, berkah selamat hidup kita di dini wa dunya wal akhirah. Begitu pula sahibul bait yang mengadakan malam peringatan haul untuk orang tuanya, ibundanya. Kita doakan mudah-mudahan digolongkan kita bersama mereka menjadi anak-anak yang tetap dan terus berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah karuniakan kepada kita anak-anak putra putri yang salihin, yang salihat, yang juga bisa berbakti kepada kita orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak tadi yang kita sudah dengar. Saya nggak pakai banyak-banyak lagi dah ngomongnya, hanya 2,5 jam aja gimana? Setuju atau enggak? Oh, itu enak, tinggal dengerin doang ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tadi panjang dan lebar kita dengarkan, saya ingin memberikan sebuah logika berpikir mengapa ulama masih mentradisikan begitu baiknya tradisi untuk mengingat kedua orang tua, mau itu acara haul, mau itu ziarah kuburnya dan lain sebagainya. Kenapa sih? Kok para kiai kita ini, para guru-guru kita ini, para habaib kita ini sama muridnya tuh selalu nanya, uminya masih ada, masih Habib, masih Kiai. Abahnya masih ada, udah nggak ada Habib, udah nggak ada Kiai. Udah dibikinin belum haulnya? Tuh begitu tuh. Orang tua-tua dulu kalau ngaji begitu. Yang saya tahu, udah orang sekarang. Orang Dorin Sawit masih nggak begitu? Masih. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa ini menjadi penting? Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita, melainkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memprioritaskan untuk mereka para sahabatnya yang memiliki kedua orang tua untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, hidup ataupun setelah meninggal. Lalu kalau sudah meninggal, Habib, apa proyeksinya untuk apa? Kita ingat-ingat lagi, Habib, kedua orang tua kita, Habib. Saya kasih contoh, tolong yang jawab yang udah punya anak. Boleh paham nggak ini saya ngomong nih? Tolong jawab ya. Yang punya anak tolong jawab, khususnya juga ibu-ibu. Ibu dan bapak ingat sama anak setahun sekali, 6 bulan sekali, apa 1 bulan sekali? Gak ada jawabannya, Habib. Karena kami yang ingat sama anak, yang punya anak, kami adalah orang tua yang ingat sama anak setiap hari. Betul apa enggak nih? Paham apa enggak? Ya. Kita yang udah jadi orang tua ingat sama anak gak setahun sekali. Kita yang udah jadi lagi banyak kali ini di belakang saya juga ada yang udah punya cucu ya. Apalagi yang mencucu. Saya mah tahunya dari abah saya. Dulu saya suka ditanyain, udah kayak minum obat, sehari bisa 3-4 kali nelponin saya, tanyain udah makan. Giliran saya udah punya ngasih cucu buat abah saya ini udah gak ditanyain lagi. Yang ditanyain siapa? Cucu. Tuh. Tapi apa iya seorang orang tua hanya ingat setiap hari? Lah. Apalagi keadaan anak lagi sakit, apalagi keadaan anak lagi kurang beruntung hidupnya. Bisa jadi kita jadi orang tua ingat bukan hanya saben hari, tapi setiap detik tarikan nafas orang tua kita ingat sama anak-anak kita. Betul apa enggak? Saya tanya lagi, haul yang katanya buat ingat orang tua
diadainnya saban hari, seminggu sekali, 6 bulan sekali, apa setahun sekali? Jawab dong. Haul nih yang katanya tanda bukti anak yang bakti kepada kedua orang tua. Ngadain haul sehari sekali, seminggu sekali, 6 bulan sekali, apa setahun sekali? Padahal orang tua ingat sama anak. Ya, udah 2 jam setengah dah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Allah nyatakan pandai-pandai kalian bersyukur kepadaku wahai hambaku, kata Allah. Jangan cuma bisa bersyukur dengan mengucap alhamdulillah tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam tafsirnya, Tafsir Munir, mentafsirkan ini ayat dalam surat Luqman. Al-Imam An-Nawawi mengatakan anishkurli wali walidayka, yang artinya pandai-pandailah bersyukur sebagai hamba Allah yang kita ini mengaku banyak hajat kita kepada Allah, banyak butuh kita kepada Allah. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang cuma tahu syukur saja minimal, kata Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya mengatakan minimal orang bersyukur paling rendahnya rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban. Itu paling rendah. Paling rendah. Kalau kita diperintahkan sama Allah pandai-pandai bersyukur, artinya harus ditambah. Betul apa enggak? Betul ya? Jangan cuma bisa sholat 5 waktu. Apalagi insya Allah di sini orangnya semuanya pada hobi berjamaah ke masjid nih kelihatannya. Hobi. Oh benar kok. Lakinya pada hobi ke masjid jamaah. Ini nggak ada potongan, jadi saya lihat dulu. Mudah-mudahan. Kira-kira sholat subuhnya seramai ini nggak nih di musola masjid di sini? Hah? Nggak akur nih jawabannya nih. Bulan puasa penuh. Bulan puasa penuh. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah minimal melaksanakan ibadah fardunya, sholat 5 waktunya ya. Dalam sehari semalam berapa kali? 5 waktu. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib, isya belum? Sholat gak? Oh, banyak yang belum. Nanti keluar dari sini sholat. Tambahin tuh rasa syukur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Gak cukup syukur hanya sholat doang, mengadakan sholat, menunaikan sholat kewajiban kita. Tambahin dengan apa? Berjamaah dong. Beda gak sholat sendirian sama sholat berjamaah? Beda. Ini saya bicara sama orang-orang yang sholat. Bagaimana orang yang gak sholat? Congkak itu tandanya. Sombong artinya. Belagu, nantang kepada Tuhannya. Ini buat orang sholat aja nih. Baru minimal rasa syukurnya itu kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban sehari semalamnya dalam sholat fardunya. Lagi Pak, kalau tadi dikatakan oleh kakak saya, gak usah nanya akhlaknya orang, gak usah nanya ibadahnya orang, gak usah nanya baiknya orang. Di wajahnya ada dalil anil khabari. Yang kita mau tanya, lihat aja air mukanya. Beda air muka orang biasa kena wudu
biasa sujud, biasa menghambakan dirinya kepada Allah, beda apa sama orang yang nggak pernah sholat? Beda. Mau pakai anti-aging 1 bal lagi, paham nggak anti-aging? Biar pada glowing lagi tuh, kremnya. Jangan cuma 1 kotak, 1 bal, tahu bal? 1 dus, tumplekin langsung ke mukanya. Nggak sholat, kelihatan dari air mukanya. Shallu ala Muhammad. Wah, udah 2 jam lebih ini ngomong. Lalu apakah diperintahkan hanya itu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur? Lah, Syekh Nawawi Al-Bantani bilang tambahin rasa syukur. Kenapa? Karena kita ini harus pandai-pandai bersyukur sama Allah. Butuh hajat kita ini banyak sama Tuhan. Tadi pengen sekolah anak, bayarannya lancar, pengen apa enggak? Yang belum punya rumah, biar punya rumah, amin. Yang udah punya rumah, biar bisa bikinin rumah satu-satu buat anak-anaknya, amin. Tuh, kita orang tua mikirin, amin. Betul? Orang tua kita mikirin kita enggak? Sama, Pak. Sama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Tambahin dong. Tambahin. Jangan cuma sholat berjamaah doang. Tadi sholat sendiri fadilahnya berbeda dengan sholat berjamaah. Naik tuh rasa syukurnya dengan kita sholat sama-sama di masjid, di musola dan lain sebagainya. Ya. Tambahin rasa syukur kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan cuma dapat minimalnya doang, cari terus maksimalnya agar kita mendapati kedudukan dalam hidup kita, dunia, barzakh sampai dengan akhirat kita memiliki maqam, tingkatan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Tambahin gobliyahnya, tambahin ba'diyahnya. Sebelum tidur tambahin dengan sholat witir. Ya. Bangun sebelum subuh, biar kata setengah jam sebelumnya udah ada di atas sejadah kita. Sholat tahajud, pagian dikit, habis sholat isyraq tungguin sebentar. Ya, sholat tuh manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah sampai kepada Allah saja kita harus pandai bersyukur? Lah, Allah perintahkan kepada kita dengan Allah gandeng untuk mempublikasikan kepada kita begitu tinggi dan luhur kedudukan kedua orang tua kita. Allah gandengkan anishkurli wali walidayya. Pandai-pandai dong bersyukur kepadaku, dan juga pandai-pandailah bersyukur kalian wahai anak. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengatakan seminimal-minimalnya tuh, paling rendahnya orang atau anak yang pengen menunjukkan rasa baktinya kepada kedua orang tua, nggak lupa tiap habis sholat baca Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ayo ulang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minimal tuh, minimal udah bisa balas jasa orang tua belum tuh ke anak? Apakah anak udah bisa balas tuh jasa orang tua buat dirinya? Makanya dibilang sama Syekh Nawawi Al-Bantani paling minimal. Jadi juga anak-anak yang bisa membuatkan acara haul yang timbang, bahasa saya tuh bahasa Betawinya, abong-abong, ini acara cuma setahun sekali. Jangan bangga-bangga, betul.
bangga betul kita sebagai anak yang timbang cuma bisa bikin acara setahun satu kali. Begitu yang udah bikin haul, bagaimana yang kagak demen bikinin sama bapaknya haul coba. Jangan disalah artikan ini saya bicara. Segini nih masih kurang. Buat inget jasanya orang tua, buat ngedoain kita yang tiap hari, tiap tarikan nafasnya, dua orang tua kita tuh inget sama kita aja, dibalas sama haul 1 tahun 1 kali, nggak nutup, nggak kebayar itu kebaikan kedua orang tua. Nah, ini ulama juga tiap sholat minimal bacain tuh kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Cukup sampai di situ, tambahin dong, tambahin. Tiap dengar azan jangan lupa tambahin juga, innaka la tukhliful. Lanjutin dengan apa? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli. Tutup yang kelima, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Janji dari Nabi besar Muhammad, barang siapa anak baca ini doa setiap adzan, istiqamah baca buat kedua orang tuanya, walaupun hidupnya masih bandel sama orang tua, tapi Allah akan kumpulkan nanti bersama orang tuanya, karena dicatat, dikelompokkan menjadi kelompok anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sampai situ, jangan tambahin lagi. Pak, Bu, kita ini udah jadi orang tua, betul? Kita bagaimana sayang kita sama anak. Apa juga buat anak kita lakonin apa enggak? Ya. Yang bapak-bapak nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringet kata orang tahu sampai bol-bol juga kita. Wah, paham enggak? Ya. Itu buat siapa? Buat anak. Begitu juga orang tua kepada kita. Masa timbang, ya Allah, ingat sebentar sama orang tua. Kita nggak mau, padahal semua pintu kasih sayang Allah, termasuk pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah buka selebar-lebarnya selagi anak mau mendoakan orang tua. Jadi jangan ada lagi orang yang ngadu sama kiai, sama habib, sama ustadz, sama guru. Duh, kiai, ustadz, habib, kerjaan saya nih lagi pilot, usaha saya lagi bangkrut, kerjaan saya Masya Allah lagi susah banget ini duit. Kalau dia nanya sama saya, lu gak bakti sama orang tua lu. Simple. Gak ada satupun cerita dari zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan cerita para aulia, para kibaril ulama, mereka orang-orang yang susah hidupnya karena mereka berbakti kepada kedua orang tua. Gak pernah saya dengar satupun cerita itu. Tapi yang sering kita dengar, anak susah hidupnya karena apa? Karena gak bakti kepada kedua orang tua. Betul apa enggak? Ada ceritanya. Hidup susah, bakti sama orang tua, nggak akan. Janji dari Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi besar Muhammad? Al-birru la yabla. Orang yang bakti sama orang tua nggak akan sirna budi baiknya, ihsannya, nggak akan dilupakan oleh Allah, nggak akan sirna begitu saja. Bahkan tadi kita udah dengar al-birru salaf. Orang kalau bakti mau sama orang tua, mau sama guru, mau sama siapapun, mau sama lingkungan, mau sama warga dan sekitarnya, itu adalah celengan yang akan kembali kepada dirinya. Ini mulai tegang nih dengerin saya. Belum Habib Muhammad yang ngomong.
Jadi orang yang baik pasti dibalas baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Nabung tuh artinya. Albirru la yabla. Orang yang dalam hidupnya berbakti kepada kedua orang tua, pasti anak-anaknya juga akan berbakti kepada dirinya. Man khadam yuhdam. Orang yang mau berkhidmah, apalagi sama orang tua, terlebih sama guru, pasti Allah kirim sebelum akhir hayatnya orang yang akan berkhidmah kepada dirinya. Semuanya terserah kita. Wa dzanbu la yunsa. Dosa juga gak akan dilupakan begitu saja oleh Allah. Wa dayyan la yamut. Kenapa? Tuhan gak ada yang mati. Tuhan gak pernah mati. Orang boleh mati, Allah gak ada. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Ayo, yang mau berbuat baik, monggo, silahkan berbuat baik. Sebagaimana ente berbuat baik, pasti dibalas dengan baik. Mau durhaka kepada kedua orang tua, monggo, silahkan, ayo, lakuin. Sebagaimana anda durhaka kepada kedua orang tua, jangan nunggu lama-lama ya, pasti belum punya anak aja hidupnya pada susah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Belum punya anak. Kalau tadi diceritain dari kitab An-Nawadir, kalau saya waktu nganterin saya punya abah almarhum Sayyidul Walid Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di Ciganjur, beliau juga pada saat itu ceramah yang sama nih, acara haul. Ketika beliau bawakan ini hadis, ada satu orang tim pengajar dari Al-Azhar Kairo Mesir, dan ketika itu ini syekh juga hadir di tengah-tengah kita. Ketika Al-Walid menyampaikan ceramahnya, selesai beliau duduk ngobrol berdua nih sama ini syekh dari Mesir. Syekh dari Mesir ini menanggapi hadis dari Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengatakan, ini bukan cerita dari kitab saja Habib, ini bukan cerita dari fulan ke fulan, fulan ke fulan, tidak Habib. Kata ini syekh dari Al-Azhar, melainkan saya sendiri di hadapan kedua bola mata saya sendiri, saya yang mengalaminya Habib di Mesir. Ingat tadi apa kata Nabi? Al-birru la yabla, wa dzanbu la yunsa, wa dayyan la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Nggak ada yang dilupain sama Allah. Mau berbuat baik dibalas dengan perbuatan baik, mau berbuat buruk pasti dibalas dengan perbuatan yang buruk. Yang buruk. Apa kata ini syekh? Satu hari Habib, rumah saya di Mesir, kayak bahasa kita mungkin depannya tuh alun-alun besar. Di Kairo itu Habib, saya punya rumah di depan jalan besar gitu. Kata ini syekh. Lalu ketika kami sore-sore, siang menjelang sore, lagi duduk-duduk saya dengan abah saya, gak lama kami duduk sambil menikmati teh di depan rumah, di halaman depan rumah, depan jalan itu Habib, tiba-tiba ada orang-orang rame-rame. Ada orang rame, kayak misain orang lagi berkelahi. Begitu katanya ini syekh. Pas saya longok, bener aja Habib, ada orang-orang lagi misain anak muda, lagi ngelepokin kakek-kakek. Kan paham apa enggak nih? Paham. Ini cerita bukan hanya cerita di kita, ini cerita nyata. Ada anak muda lagi gamparin, ngegaplokin aki-aki. Bayangin, dipisahin sama orang-orang banyak. Selesai dipisahin, abah saya sambil liatin, ya masih kurang 3 lagi tuh padahal.
Masih kurang 3 lah. Nggak lama dari abah saya ngomong begitu, lepasnya anak muda dari pegangannya orang-orang. Nyamperin lagi tuh aki-aki, ngelepokin lagi 1, 2, 3, dipegang lagi. Nah sekarang baru impas. Kata bapaknya, ini syekh dari Mesir. Saya bingung sama bapak saya. Kata ini syekh, emang bapak kenal pak sama itu anak muda sama bapak tua itu? Oh kenal banget. Kata abahnya nih syekh, saya kenal banget. Tahu dari mana? Nih bapak yang tua nih, dulu seumuran nih anak muda ngelepokin bapaknya persis di depan situ. Jumlahnya katakan 20 kali gelepokan. Tadi pas dipisah mah baru 17 kan? Lepas. Masih kurang lihat. I'mal ma syi'ta kama tadi nuturan. Berbuat apa yang kalian mau berbuat. Mau berbuat baik, dibalas pasti sama Allah dengan perbuatan yang baik. Mau berbuat yang tidak baik pun Allah juga pasti akan balas dengan perbuatan yang juga tidak akan menyenangkan kita. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mohon maaf ini udah mau 4 jam saya ngomong ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya ya, mudah-mudahan kita terus mendidik anak-anak kita. Tentu didikan kepada anak itu bagaimana kedua orang tuanya. Kita adalah cerminan untuk untuk anak-anak kita. Kedua orang tua adalah cerminan untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada anak-anak kita petunjuk, juga ilmu, serta pendidikan yang memang kita harus melaksanakan itu terlebih dahulu. Kalau masih banyak yang lupa sama orang tua, yuk mumpung ada acara seperti ini ya, yang memang masih ragu-ragu untuk bikin acara haul, jangan ragu-ragu. Bikin acara haul aja masih kurang, apalagi nggak bikin acara haul. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan juga kita doakan Sahibul Bait agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Ibu Khadijah binti Haji Ali dan Ibu Junah binti Amir, mudah-mudahan kita doakan juga kuburnya saat ini bergembira. Beliau di alam kuburnya dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah, dan mudah-mudahan dengan kita menggembirakan kedua orang tua kita, menggembirakan almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan kita juga nanti akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Karena terima kasih kepada Bimanul Ma'bur Sayyidil Walid Habib Toha bin Ali Segaf yang telah menyampaikan mau'izatun hasanah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaat, pada barokahnya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin.